Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayol ikhwah, hazinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bisa berjumpa, bersua, bertatap muka untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke 255, yaitu hukmu as-sihr. Itu hukum tentang sihir. Hukum tentang sihir. Ketahuilah, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, sihir itu termasuk salah satu jenis kesyirikan. Ya, kita katakan demikian agar kita paham bahwasanya ini merupakan perbuatan yang berbahaya, yang dilarang di dalam agama kita. Dan hal itu dikarenakan karena nggak mungkin seseorang itu bisa melakukan sihir kecuali pasti melalui jalan pertolongan bantuan dari setan. Sehingga para tukang sihir itu mereka pasti tunduk pada setan. Ya. Apalagi kalau misalnya mereka mensyaratkan sesuatu itu pasti adalah perbuatan syirik. Semakin syirik manusia, maka setan akan membantu dengan sukarela. Oleh karena itu, orang yang melakukan praktek sihir maka dekat dengan kesyirikan. Dekat dengan kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan sihir? Sihir itu secara bahasa artinya sesuatu yang latufa, ma latufa wa khafiya sababuhu. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang samar sebabnya. Oleh karena itu disebutnya sihir, sebutnya as-sahar. Sebagaimana malam hari ya menjelang subuh disebutnya waktu sahar. Waktu sahar itu akhir malam, disebutnya sahar. Akhir malam. Kenapa? Karena waktu itu khafiyun wa kullu ma latufa yakni daqqa wa khafiya sababuhu anin nas summiya saharon fil lughah. Sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi dan lembut. Ya, karena waktu itu emang waktunya enak tidur, lembut, nyaman, ya. Sehingga segala sesuatu yang daqqa, latufa, khafiya, sesuatu yang samar sebabnya dan lembut dari manusia itu disebutnya saharo. Itu sahar secara bahasa. Makanya Nabi SAW juga mengatakan inna minal bayani la sihro. Sungguhnya dalam penjelasan itu terdapat sihir. Orang sedang menjelaskan, sedang menginformasikan sesuatu. Itu audiens ketika mendengar penjelasan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bagus, dengan retorika yang cantik, maka orang seperti tersihir. Mendengarkan dengan seksama, kan begitu. Ya, audiensnya mendengarkan dengan serius, seperti tersihir. Makanya Nabi SAW mengatakan inna minal bayani la sihra. Sungguhnya pada penjelasan itu terdapat sihir secara bahasa, secara istilah sihir itu artinya ibaratun an azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil badan bil qatli bil maradi au bil ikhlali bi aqlihi au yufarriqu baina zawjayn au ya'khudhu zawj an zawjatihi fala yastati'u al usul ilaiha. Sihir secara istilah, secara hukum syariat kita itu sebuah ungkapan tentang azaim, azimat, ya bacaan-bacaan mantra-mantra ataupun uqad, ya sesuatu yang diikat dengan buhul-buhul
yang bisa mempengaruhi badan. Ya, sihir itu bisa berpengaruh pada badan, bisa sakit, atau mungkin bisa terbunuh. Orang yang terkena sihir itu bisa mati, bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, ya. Atau akalnya jadi hilang, bikin orang jadi gila, ya. Dengan apa? Dengan sihir misalnya, bisa. Atau memisahkan antara kedua pasangan suami istri yang saling mencintai karena sihir. Atau dibuat seorang suami tidak bisa menyentuh istrinya. Istrinya kalau didekatin sama suaminya dia malah menjauh. Ya, ada kemungkinan ya pengaruh sihir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan nafasat. Nafasat itu maknanya adalah sahirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz jamak muannats salim? Ya, perempuan, karena zaman dahulu kebanyakan tukang sihir itu perempuan. Aglabiahnya, kebanyakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz jamak muannats salim, perempuan. Ya, tidak menutup kemungkinan ada juga tukang sihir laki-laki ada, tapi aglabiahnya kebanyakan itu perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nafasat dengan jamak muannats salim. Jadi as-sahir itu tukang sihir. Ya, mereka membuat misalnya mengambil sesuatu dari jasad yang akan dijadikan korban. Misalnya bekas rambut atau bekas potongan baju, kemudian diikat pada sebuah kain. Ya, kalau zaman sekarang ada yang dimasukkan dengan ke dalam aluminium foil agar tidak rusak, tidak hancur, ya buhulnya tersebut. Atau dimasukkan ke dalam plastik kemudian diikat. Kemudian dibacakan mantra-mantra, kemudian ditiup dengan nafas. Nafas itu apa namanya? Tiupan yang disertai dengan ludah sedikit. Ya. Yanfusu fiha min rikihi. Kemudian wa yasta'inu bisyayatin, wa yasta'inu bisyaiton. Kemudian minta tolong dengan setan. Dan itu bisa berpengaruh kepada korban. Ya bisa berpengaruh, bisa misalnya ya tergantung permintaan. Saya misalnya ada orang datang ke tukang sihir, saya mau korbannya mati. Ya bisa sampai meninggal. Atau jangan dimatiin, dibuat merana, menderita, sengsara misalnya, dibikin sakit nggak sembuh-sembuh. Secara medis ya nggak terdetek dia ada penyakit secara medis, tapi secara kasat mata. Iya, ternyata ya ada penyakit yang dibuat. Atau memisahkan antara suami dengan istri, seorang yang dicintainya, atau dibuat seorang istri tidak bisa didekati oleh suaminya ataupun yang lainnya. Dan Nabi SAW pun pernah tersihir. Ya, Nabi SAW juga pernah tersihir. Ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Nabi SAW disebutkan pernah tersihir. Athara fihi sihr. Yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala syai'a wa lam yakun fa'alahu. Waraqahu Jibril fabari'a biiznillah. Jadi Nabi SAW tersihir dan Nabi SAW dihayalkan melakukan sesuatu padahal Nabi SAW tidak melakukannya. Kemudian malaikat Jibril pun meruqyah Nabi Muhammad SAW dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala sembuh. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang menyihir Nabi SAW waktu itu adalah namanya Labid Ibn al-A'sam al-Yahudi. Dia tukang sihir yang terkenal dari kalangan orang Yahudi ketika itu. Walaupun ada beberapa riwayat yang menyebutkan yang menyihir bukan Labid Ibnu Al-Sam, tapi Labid yang mengambil bekas rambut yang rontok dari sisir Nabi, kemudian juga membawa sisir yang biasa Nabi pakai Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menyihir Nabi itu adalah saudarinya Labid Ibnu Al-A'sam. Ada yang mengatakan kakak-kakaknya Labid Ibnu Al-A'sam, ada yang mengatakan saudari-saudarinya. Allahu a'lam bishawab. Artinya emang keluarga mereka itu keluarga Yahudi. Dan zaman dulu yang paling hebat sihirnya ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka biasa bermuamalah dengan hal itu. Sehingga sihir itu
hakiki ada. Sihir itu ada dan bisa berpengaruh kepada badan korban yang akan disihir. Tetapi itu semua tidak bisa terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Yang disebut dengan izin Allah al-qadari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya ya, wa ma hum bidarrina, mereka tidak mampu untuk bisa memudorotkan bihi dengan sihir itu min ahadin, seorang pun juga, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki terkena, maka tidak akan terkena. Apalagi kalau misalnya korbannya ternyata orang taat, yang taat melakukan amal soleh, senantiasa menjaga sholat 5 waktu, baca Quran, zikir pagi petang, menjaga wudhu, ya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, senantiasa berdoa minta pertolongan kepada Allah, ditambah lagi mungkin dia suka makan kurma ajwa di pagi hari dengan jumlah ganjil, yaitu semuanya tameng-tameng dari terkenanya sihir, sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi dia, dan tidak akan terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi seseorang, maka tidak akan bisa terkena sihir. Ketahuilah bahwasanya sihir itu ada 2 macam. Disebutkan oleh para ulama. Ada yang pertama sihir hakiki, sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, benar-benar hakiki ada. Yang kedua yang disebut dengan sihir takhyili, khayali, dikhayalkan. Bukan hakikatnya seperti itu, tetapi korbannya itu dihayalkan, matanya melihat sesuatu yang bukan hakikatnya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama kumroh, yaitu kumroh. Jadi tukang sihir menghayalkan manusia sesuatu yang hakikatnya bukan seperti itu. Seperti misalnya ada orang yang dihayalkan di hadapan dia ada api, seakan-akan dia akan masuk ke dalam api yang sangat panas, padahal di depan dia nggak ada api. Atau seseorang yang dihayalkan dia bisa berjalan di atas tali, ya dihayalkan. Atau seseorang yang tidur di jalan kemudian perutnya dilindas mobil, dihayalkan seperti seakan-akan dilindas mobil, padahal bukan atau tidak demikian. Yang hakikatnya tidak seperti itu. Atau misalnya orang yang penontonnya dihayalkan seakan-akan dia pakai tombak, kemudian tombaknya ditusuk ke perutnya, ternyata dia nggak mati alias kebal. Ya bawa goloknya dibeset, dipukul-pukulkan ke badannya, tapi badannya tidak apa-apa, tidak ada darah, tidak ada luka. Ya, ini yang dimaksud dengan sihir takhyili atau sihir kumroh. Ya, fa'atharo alal absor, yang berpengaruh hanya pada mata saja. Matanya melihat sesuatu yang hakikatnya bukan seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun dalam surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim." Mereka mensihir mata-mata manusia, dan mereka datang dengan membawa sihir yang besar. Itu mereka menyihir mata-mata saja. Seakan-akan ya para tukang sihirnya Fir'aun itu membawa tali, tongkat, sehingga mata manusia yang menonton ketika itu dihayalkan tali ataupun tongkatnya itu menjadi ular. Annaha tas'a, ular yang sedang berjalan. Padahal cuma tali bergoyang-goyang, tongkat ya tongkat gitu. Nabi Musa alaihissalam tahu itu hakikatnya tali, itu tongkat. Tidak berpengaruh kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi orang-orang yang nonton menganggap wah hebat, wah jago kan gitu ya. Tali, padahal tali jadi apa? Ular. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dan ketika tali-tali tukang sihir Firaun itu dilempar, tongkat-tongkat mereka dilempar, yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Ya, mata manusia disihir dengan menghayalkan sesuatu, melihat bahwasanya tali tongkat itu seperti ular yang berjalan.
Ya, seperti ular yang berjalan. Dan ini yang disebut dengan sihir takhyili atau kumroh. Nah, ada sekelompok golongan yang disebut dengan golongan Mu'tazilah yang mereka mengingkari sihir yang pertama, sihir yang hakiki. Mereka mengatakan bahwasannya sihir itu yang hakiki itu nggak ada. Kenapa kok sihir seperti itu ada? Kan itu khotir, itu bahaya, kata mereka. Kata mereka bahwasanya sihir itu semuanya khayalan, takhiri atau kumroh. Dan pendapat Mu'tazilah ini ghairu sahih alias tidak benar. Yang benar bahwasanya kita meyakini ada sihir hakiki ada. Sihir hakiki itu ada. Buktinya apa? Ada orang disihir mati. Ada orang disihir sakit. Ada orang yang disihir sehingga dia terpisah antara suami dan istrinya. Makanya kita diperintahkan kalau mau tidur, habis sholat, pagi petang, baca minimal ya triple kul, ya kan gitu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Iya. Kul huwallahu ahad sampai selesai ya, bukan cuma kul huwallahu ahad doang. Kemudian kul a'udzu birabbil falaq saja, ayat 1-1-nya saja, ayat 1 ayat 1 enggak, tapi baca sampai lengkap. Kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Dibaca kalau mau tidur, kemudian setelah sholat di pagi hari dan di sore hari atau di petang hari. Dan juga kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi, ya ayat kursi. Dan kalau bisa kita tadabburi maknanya, kita fahami artinya, dan kita selami tadabburi dari ayat-ayat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syarri nafasati fil uqad. Ini menunjukkan bahwasanya sihir hakiki itu ada dan bukan hayalan. Dalilnya sangat banyak disebutkan oleh para ulama bahwasanya sihir hakiki itu ada. Kita akan bahas dari dua sisi hukum tukang sihir dan hukum tukang sihir. Hukum sihirnya kita sudah tahu ya, bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, itu adalah perbuatan dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkan oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah as-sihru, dan hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Ya, tentang hukum sihir kita sudah paham. Sekarang tentang hukum tukang sihir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan walaqad alimu lamanishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Allah mengatakan walaqad alimu, sungguh mereka telah mengetahui orang-orang Yahudi. Karena konteks ayatnya ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang biasa mereka bermuamalah dengan sihir. Ya, zaman dulu yang jago sihir ya orang-orang Yahudi. Laman ishtarahu, mereka mengganti ya sihir dengan Taurat. Malahu fil akhirati min khalaq, bahwasanya orang yang melakukan praktek sihir atau tukang sihir itu sendiri laisa lahu nasibun minal jannah, tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun juga dari surga Allah. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan atau tukang sihir itu adalah perbuatan kufur dan pelakunya adalah dihukumi kafir. Ya, kenapa? Karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut, di ayat surat Al-Baqarah ayat 102 itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampai 3 tempat yang menjelaskan tukang sihir itu adalah kafir. 1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak berbuat kekufuran, tetapi setan yang telah mereka lah yang telah kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan manusia apa? Tentang sihir. Ini menunjukkan bahwasanya setan yang mengajarkan sihir dan mereka yang mengajarkan kekufuran. Ini menunjukkan orang yang belajar sihir
atau tukang sihir ini telah melakukan perbuatan kufur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini hanyalah fitnah, ujian, maka janganlah kalian berbuat kufur dan janganlah kalian berbuat kufur. Artinya, kalau ada orang yang belajar sihir, maka dia telah mempelajari sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takfur, janganlah kalian kufur. Menunjukkan bahwasanya perbuatan sihir itu adalah perbuatan kufur. Yang ketiga, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tukang sihir itu tidak akan mendapatkan bagian di surga. Artinya, kalau mereka tidak mendapatkan bagian di surga, mereka mendapatkan bagian dari apa? Kan begitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan mereka pasti akan mendapatkan bagian berupa neraka Allah wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di dalam surat An-Nisa ayat 51, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'minuna bil jibti wat tagut. Ya, mereka beriman kepada jibt dan tagut. Ya, Umar bin Khattab mengatakan yang dimaksud dengan jibtun itu maknanya adalah sihrun. Wal yahudu yu'minuna bis sihri. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu beriman dengan sihir. Dan sihir merupakan perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tagut, dan tagut itu adalah syaitan sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya at-tawagit, kata beliau radhiyallahu taala anhu, at-tawagitu kuhanun tanzilu alaihimus syayatin fi kulli hayyin minhum wahidun. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya togut itu adalah kuhan. Kata Umar bin Khattab, togut itu adalah setan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan dimausulkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Kata Jabir bin Abdullah, togut itu adalah kuhan, mereka adalah tukang sihir. Ya. Kana yanzilu alaihimus syaiton, setan turun kepada mereka fi kulli hayyin wahidun. Di setiap kabilah, di setiap suku itu terdapat satu tukang sihir. Itu kahin, yang mereka itu para dukun atau tukang sihir yang mereka mengklaim mereka mengetahui tentang yang goib. Ya, biasanya mereka dulu pada zaman jahiliyah orang-orang Arab menjadikan kuhan atau dukun itu menjadi kayak semacam hakim. Jadi kalau mereka punya masalah, punya problem, mereka datangnya ke dukun. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dulu, ya. Nah, kita yang sudah faham beragama Islam tidak boleh pergi ke dukun, tidak boleh pergi ke tukang ramal, apalagi ke tukang sihir. Sehingga mereka dukun didatangi oleh setan. Yang setan itu mereka mencuri kabar dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu asyayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah mau kalian aku kabarkan alaman tanazzalu syayatin, kepada siapa setan itu turun memberikan kabar. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka memberikan kabar kepada setiap tukang sihir ataupun dukun. Sehingga dukun itu mengetahui informasi dari langit karena diberikan informasinya dari setan. Makanya setan juga memberikan wahyu. Iya. Yuhuna. Iya. Ba'duhum ba'dun ila mereka saling mewahyukan antara satu dengan yang lain. Ya, ternyata mereka membisikkan kepada dukun.
kabar dari langit. Sehingga satu kebenaran dicampur dengan 1000 atau 100 kedustaan. Fayakzib al-kahin, sehingga tukang dukun itu, tukang sihir itu mereka berdusta. Satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. Ya, benarnya cuma satu, tapi bumbunya banyak. Ya, bumbunya banyak. Fa yusaddiquhun nas bisababi hadhil kalima allati sumi'at minas sama. Sehingga orang-orang pun membenarkan dukun itu. Oh, ternyata ini dukun sakti nih. Tahu tentang masa depan nih. Tahu informasi tentang yang gaib nih. Macam-macam. Ya, macam-macam. Mereka lah yang mengabarkan kepada manusia tentang hal-hal gaib. Kenapa? Bisa babi annahu yas'alus syayatin, karena mereka minta tolong sama setan. Ada perjanjian. Tadi sudah kita katakan bahwasanya semakin kufur manusia, itu setan membantunya dengan sukarela. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, oh setan tertawa, oh saya punya teman nanti di neraka, waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi setan ini cari teman supaya ya bareng masuk neraka sama setan tersebut, waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu ya, wajib bagi kita, bagi setiap muslim ya, untuk menghindari dari hal-hal itu. Gak boleh kita datang ke dukun, gak boleh datang kita ke tukang ramal. Nabi SAW mengatakan, man atak kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang datang kepada dukun, siapa saja yang datang kepada tukang ramal, zaman sekarang ya casingnya beda. Ya, mereka nggak pakai asap-asapan, ya, mereka pakainya peci kan begitu ya, pakai jubah, ada yang pakai sorban, tapi ternyata amalannya amalan dukun. Ya, jangan tertipu sama casing ya. Ya, hati-hati, jangan tertipu sama casing. Apalagi sambil jin suruh jadi saksi lah di pengadilan, gimana ceritanya? Oh, ini arwah nih gentayangan. Supaya jadi saksi. Coba tanya, siapa yang membunuh kamu? Oh, dijelasin, yang membunuh saya fulan bin fulan si fulan, caranya begini dan begitu. Subhanallah. Itu jin, itu setan. Jangan percaya. Ruh yang orang yang sudah meninggal, tempatnya bukan di dunia. Tempatnya di alam barzah. Iya, tempatnya di alam barzah. Adapun yang datang memberikan informasi seperti ini, seperti itu jin. Itu jin. Mereka sengaja untuk menyesatkan manusia, ya. Siapa saja yang datang ke dukun, tukang ramal, membenarkan apa yang diinformasikan oleh dukun dan tukang ramal tersebut, kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita datang ke dukun, walaupun hanya sekedar minta atau berobat ya, nggak boleh. Lil ilaj nggak boleh. Nanya aja nggak boleh. Kan begitu, nanya. Kalau iseng-iseng gimana Ustaz? Tapi nggak membenarkan. Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang datang ke tukang dukun, iya, dia bertanya saja, iya, maka layak bal sholatuhu arba'ina lailah. Sholatnya tidak diterima 40 malam. Dan kita nggak tahu sholat kita diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini datang ke dukun. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian disebutkan dari Jundub secara marfu, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan haddus sahir dorbatun bis saif. Dari sahabat Jundub, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan Jundub di sini siapa. Ada yang mengatakan ini Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan ini adalah Jundub al-Khair bin Ka'ab bin Zuhair al-Azdi. Dan ini yang lebih tepat. Kenapa? Karena beliau sahabat yang terkenal suka memburu tukang sihir. Kalau ada tukang sihir, ya, diketahui oleh beliau Jundub al-Khair, ya, bin Ka'ab al-Azdi, bin Zuhair, maka didatangi, ya, kemudian dilakukan hukuman had. Itu hukuman hadnya, orang yang melakukan sihir adalah dorbatun bisayf, dipukul pakai pedang. Lehernya dipukul pakai pedang. Maksudnya apa? Dipancung palanya.
Kenapa nih orang berbahaya nih? Bisa menimbulkan kerusakan di masyarakat. Coba bayangkan yang tadinya nggak ada apa-apa sehingga orang saling benci, datang ke dukun, bunuh. Bisa nggak? Bisa. Secara tersembunyi. Makanya sebutnya tadi sesuatu yang dakik, sesuatu yang tersembunyi, terselubung, nggak diketahui. Tiba-tiba ada orang mati. Kan itu nggak ada sebab. Tahu-tahu kepalanya misah dari badan. Kan begitu. Bahwasanya hukum tukang sihir adalah wajib dibunuh. Kenapa? Karena dia merusak di muka bumi, dan juga dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah kufur. Dan orang yang kufur secara asalnya hukumannya adalah dibunuh karena kekufuran dan kerusakan yang dilakukan di muka bumi. Makanya para ulama menulis kitab namanya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman adalah sihir. Orang yang belajar sihir, mengajarkan sihir ini termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya, ya. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya mempelajari dan mengajarkan sihir itu termasuk perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang haram. Dan ini termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar, ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan an Bajalata bin Abdah qala kataba Umaru ibnul Khattab aniktulu kullas sahirin wa sahiratin qala qatalana salasa sawahir rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahha an Hafsata annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat wa kadzalika sahha an Jundub. Qala Ahmad bin Hanbal sahha an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Bajalah bin Abdah. Beliau menulis, ya, Qataba Umaru ibnul Khattab, Umar bin Khattab menulis surat kepada beliau agar memerintahkan agar membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Qala qad faqatalana salasa sawahir, maka kami pun membunuh 3 tukang sihir. Dan juga telah sahih dari Hafsah bintu Umar, ya, anak putrinya Umar bin Khattab, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha amarat biqatli jariyatin, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya, laha saharatha. Maka budak wanita tersebut yang melakukan praktek sihir pun dibunuh. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan sahha an salasin min ashabi Nabi. Hal itu telah sahih, ya, dari 3 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah yang meriwayatkan tentang masalah ini adalah Umar bin Khattab, 1. Kemudian ada Hafsah bintu Umar, putrinya Umar bin Khattab, 2. Yang ketiga Jundub bin Ka'ab al-Azdi al-Ghamidi, yang beliau ini punya kisah. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Tarikh Dimashq, Ibnu Asakir disebutkan bahwasanya ada seorang khalifah namanya Al-Walid. Ada yang di hadapan khalifah ini kadang-kadang ada tukang sihir yang melakukan praktek sihir ataupun sulap. Dan di antara sihir yang dilakukan oleh tukang sihir ini adalah menampakkan kepada manusia seakan-akan dia telah membunuh orang, memisahkan kepala dengan badan, kemudian disatukan lagi, dihidupkan lagi. Tadi ini yang sebutnya kumroh, ya. Mata manusianya dihayalkan seakan-akan palanya pisah dengan badan, ya, padahal tidak. Ini yang disebut dengan sihir takhili. Kemudian tukang sihir itu pun menyihir mata manusia seakan-akan kepala sama badan pisah, ya. Summa yu'idur ra'su makanahu, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya yang dilihat oleh manusia. Datang sahabat Jundub bin Ka'ab mukhfiyan as-saif, membawa pedang sambil
disarungkan atau diumpetin. Falamma wasalahu qata'a ra'sahu. Kemudian ketika Jundub bin Ka'ab sudah datang tiba di depan tukang sihir itu, qata'a ra'sahu, langsung dipenggal kepala tukang sihirnya, subhanallah. Kemudian Jundub bin Ka'ab al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, in kana shadiqan falyuhyi nafsahu. Kalau dia benar bisa membangkitkan orang yang sudah mati, coba dia bangkitkan dirinya sendiri, subhanallah. Jadi ini kisah tentang sahabat Jundub bin Ka'ab al-Azdi yang beliau ini suka memburu tukang sihir. Dan juga ada riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar, begitu juga ada sahabat Qais bin Sa'ad, dan juga ada riwayat dari Utsman bin Affan yang memerintahkan untuk membunuh tukang sihir. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya sahir itu kufrun. Pelaku sihir atau orang yang mempraktekkan sihir atau tukang sihir itu adalah kufur. Kenapa? Karena para sahabat memburu tukang sihir untuk dibunuh. Kalaupun mereka tidak berbuat perbuatan kufur, ngapain para sahabat membunuhnya? Kan demikian. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menggunakan sihir itu dihukumi kufur ataupun kafir. Begitu juga para ulama menyebutkan bagaimana haddu as-sahir, bagaimana cara membunuh atau menghukum tukang sihir. Jadi khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka dibunuh karena sebab riddah, karena sebab murtad. Orang yang murtad dihukumi keluar dari agama Islam, maka dihukumi kafir karena sebab murtadnya tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang merubah agamanya maka dia wajib dibunuh. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yuktal, dia dibunuh jika sihirnya itu mengakibatkan adanya kematian orang lain, dan dia dihukumi dibunuh karena kisos, karena kisos, an-nafsu bin nafsi, itu karena jiwa yang telah dibunuh. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ida salasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari 3 hal. Di antaranya adalah an-nafsu bin nafsi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya tukang sihir itu dihukumi kafir karena mereka zindik dan diberikan hukuman takzir oleh hakim. Jika terdapat maslahat untuk dibunuh, maka dia harus dibunuh. Maka kalau tidak ada maslahat dia dibunuh, maka ngapain dibunuh? Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwasanya perbuatan sihir, hukum sihir itu sendiri sudah kufur. Ditambah lagi orang yang melakukan sihir sudah sangat jelas. Oleh karena itu kita layaknya seorang muslim untuk menjaga diri dari perbuatan hal itu. Ya, kita jangan sampai jangan sampai mau mempelajari sihir, termasuk di dalamnya sulap ya. Ngapain belajar sulap? Nggak ada manfaatnya. Apalagi sampai jadi tukang sihir, tukang dukun yang mengklaim dirinya mengetahui tentang yang gaib. Ya, ini pintarnya setan menggoda manusia. Diajak bertemanlah dengan jin, ngobrol dengan jin. Akhirnya jin itu memberikan pertolongan berupa ini dan itu, awalnya gratis. Lama-kelamaan ada syaratnya. Apa syaratnya? Di antara ritual-ritual, amalan-amalan yang ujung-ujungnya adalah perbuatan syirik, minta kepada selain Allah, menyembelih binatang untuk selain Allah, di kuburan bahkan cari ayam hitam, berbulu hitam, matanya hitam, paruhnya hitam, kakinya hitam, sampai organ dalam tubuhnya hitam semua. Kemudian disembelih di hadapan
kuburan wali fulan misalnya, atau di gua, atau di pohon keramat, di batu keramat. Ini kan semuanya perbuatan sihir, perbuatan syirik. Atau mungkin mereka minta mushaf, berkedok ustadz, berkedok kiai, minta mushaf sebagai mahar. Ternyata mushafnya dijadikan untuk apa? Ternyata dijadikan untuk keset di toilet, nauzubillah. Ada yang dijadikan sebagai untuk tatakan alas duduk di kloset, tempat buang air besar, nauzubillah. Semakin syirik manusia, maka setan akan dengan senang hati membantu. Maka berhati-hatilah kalau ada orang yang melakukan ini dan dia tidak bertaubat, lan tufliha abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga kita dari perbuatan syirik yang kita tahu ataupun kita tidak ketahui, yang zahir maupun yang batin. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir yang membinasakan, dari mata-mata yang jahat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, sampai akhir hayat di atas sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.